Shalom, salam sehat. Apakah kalian sudah hidup sehat hari ini? Saya harap begitu. Perkenalkan, nama saya Reinhard Samuel Hamonangan Pasaribu dari kelas 10 IPA Perguruan Advent Bogor, dan kali ini saya akan memberikan materi kesehatan tentang New Start. Orang seringkali mengorbankan kesehatan demi mencari uang, tapi kemudian mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan kesehatan. Itulah ironi yang sering terjadi. Makan fast food, makan tidak teratur, kurang istirahat, stres, terpapar polusi, kurang berolahraga adalah bagian dari keseharian kita. Sulit menghindari itu semua karena tuntutan pekerjaan yang sangat menyita waktu. Barulah ketika sakit, kita memperhatikan makanan yang kita makan dan beristirahat lebih lama dari biasanya. Padahal, bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Untunglah, kini makin banyak orang yang menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Mulai rajin makan buah dan sayur, pantau makanan tertentu, ikut fitness, atau bersepeda ke kantor. Ternyata, beberapa agama juga mengatur tentang bagaimana menjaga kesehatan itu. Di agama Islam, Nabi Muhammad mengajarkan, makanlah jika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Agama Buddha dan Hindu menjadikan meditasi sebagai bagian dari doa dan keseimbangan hidup. Agama Kristen Advent menganjurkan penerapan gaya hidup New Start. Loh, apa itu? New Start merupakan formula gaya hidup sehat yang memadukan N, yaitu nutrition, yang dimaksud adalah makanan bergizi. E, yaitu exercise, berarti berolahraga. W, yaitu water, maksudnya adalah air yang bersih dan sehat. S, yaitu sunlight, maksudnya adalah partikel sinar matahari pada jam tertentu yang diperlukan untuk kesehatan tubuh kita. T, yaitu temperance. Banyak persepsi dengan hal ini, tetapi intinya adalah terkait dengan pengendalian diri. A, yaitu air. Ini adalah udara atau oksigen. Udaranya adalah udara yang bersih dan segar, bebas polusi. R, yaitu rest. Hal ini terkait dengan istirahat termasuk jam tidur kita. T, yaitu trust in divine power. Hal ini terkait dengan keimanan dan kepercayaan. Percaya dan beriman kepada Tuhan. Di Amerika Serikat, gaya hidup New Start menjadi salah satu alternatif pengobatan dan pemulihan. Beberapa pusat kesehatan menggunakan New Start sebagai landasannya. Salah satunya adalah The Weimar Institute of Health and Education di California. Terlepas dari unsur agama, New Start merupakan cara untuk hidup sehat yang sebenarnya bisa diaplikasikan oleh semua orang. Mens sana in corpore sano adalah sebuah ungkapan yang lazim kita dengar. Ungkapan ini memiliki arti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa pola hidup New Start memiliki berbagai manfaat, baik bagi tubuh maupun mental manusia. Mari kita telusuri lebih dalam tentang New Start yang bisa kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas yang huruf N, yaitu tentang nutrition atau nutrisi. Nutrisi adalah zat dalam makanan yang dibutuhkan manusia untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan fungsinya. Nutrisi memiliki fungsi, yaitu sebagai fungsi sumber energi, pendukung dan pengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan metabolisme, membentuk sel-sel jaringan tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak, mempertahankan fungsi organ tubuh, dan masih banyak lagi. Apa sajakah makanan bagi manusia yang Allah sediakan? Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 1 ayat 29. Apabila kita membicarakan tentang nutrisi, yang akan muncul dalam pikiran kita adalah berbagai jenis makanan. Tetapi, makanan seperti apa yang layak disebut nutrisi? Jenis makanan apa yang Allah sediakan mula-mula bagi manusia? Dalam Kejadian 1 ayat 29, mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ayat ini menegaskan bahwa manusia pertama sebelum jatuh ke dalam dosa menurut Taurat diciptakan sebagai herbivora. Herbivora yaitu pemakan biji, buah, sayur, tumbuhan. Bukan sebagai omnivora yaitu pemakan tumbuhan dan hewan atau sebagai karnivora yaitu pemakan hewan. Buah-buahan dan biji-bijian itulah makanan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Allah menyuruh Adam untuk melestarikan pohon buah-buahan dan biji-bijian yang ada di muka bumi, serta merawat kebun yang diberikan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan makanan Adam sehari-hari. Itu tugas manusia mula-mula untuk kepentingan diri mereka sendiri.
Jadi, Adam dan Hawa pada saat itu hanya memakan buah-buahan dan biji-bijian dan melestarikan taman surga Eden di bumi. Pada tahap ini, Allah juga tidak merekomendasikan manusia memangsa binatang untuk santapan makanan. Untuk zaman kita sekarang ini, sering kita mendengar istilah vegetarian. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi vegetarian adalah orang yang karena alasan keagamaan atau kesehatan tidak makan daging, tetapi makan sayuran dan hasil tumbuhan. Tetapi ada beberapa yang juga masih mengkonsumsi produk hewan seperti susu, telur, dan madu. Konon, gaya hidup vegetarian sudah diterapkan dalam gereja Kristen Advent sejak pertengahan abad 19 yang merupakan periode berdirinya gereja tersebut di Amerika Serikat. Mereka menerapkan aturan vegetarianisme, berpantang daging babi, kerang, dan produk hewani lain yang dianggap kotor. Namun, sepertinya aturan tersebut tidak mengikat. Berdasarkan survei tahun 2002 oleh gereja Advent di seluruh dunia, diketahui bahwa 35% Adventis adalah vegetarian. Selain itu, gereja juga menganjurkan jemaatnya untuk tidak minum minuman beralkohol, merokok, narkoba, bahkan ada juga yang menjauhi minuman berkafein. Sebuah penelitian yang diadakan oleh US National Institutes of Health dan ditampilkan dalam edisi November 2005 National Geographic menunjukkan bahwa para Adventis di California hidup lebih lama, rata-rata 4-10 tahun daripada umur rata-rata orang California. Para penganut Kristen Advent itu hidup lebih lama karena tidak minum alkohol, tidak merokok, istirahat penuh sekali seminggu, dan mengkonsumsi low-fat vegetarian diet. Banyak orang yang khawatir menjadi vegetarian dengan alasan kekurangan nutrisi sehingga tubuh menjadi cepat capek dan lelah. Ada juga yang beralasan rasa makanan vegetarian tidak enak atau repot dalam penyajiannya. Untuk kita, orang-orang muda yang berpikir ingin menjadi vegetarian atau setidaknya mengurangi konsumsi daging, perlu memperhatikan pola makan yang sehat dan seimbang dan menemukan inspirasi makanan apa yang mengenyangkan meski tanpa daging. Harus tetap dipastikan bahwa asupan bahan makanan yang dimakan harus baik dan sesuai dengan kebutuhan tubuh, kalau bukan makanan hewani untuk menjaga kebugaran tubuh. Vegetarian menggunakan pola makan 4 sehat atau kuartet nabati sebagai panduan penyusunan menu, sehingga pola makan vegetarian yang kaya akan makanan berserat dapat mempengaruhi kesehatan dan kekebalan tubuh. Sebaiknya, alasan utama bagi sebagian besar orang yang memilih menjadi vegetarian adalah sebagai gaya hidup yang sudah ditanamkan dalam dirinya. Dengan menjadi vegetarian berarti sudah mengurangi resiko terkena berbagai macam penyakit. Namun, jika merasa tidak sanggup untuk menjadi vegetarian, kita cukup memperbanyak konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, serta mengurangi makanan hewani. Jenis makanan yang diperlukan tubuh harus bervariasi, dan ada kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Bagi para vegetarian, tidak menutup kemungkinan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan tersebut, dan makanan yang disarankan bagi mereka adalah sebagai berikut. Kebutuhan tubuh yang pertama kita bahas adalah tentang karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi yang diperlukan tubuh. Begitu banyak jenis makanan karbohidrat yang dijual dan dijajakan, baik yang menyehatkan ataupun kurang menyehatkan. Bagi para vegetarian, sumber karbohidrat yang disarankan adalah beras merah, ada roti gandum, sereal, oatmeal, jagung, dan sejenis lainnya. Jenis makanan ini mudah kita dapati di pasar atau di supermarket. Jadi untuk hal ini tinggal tergantung kepada pilihan kita mau pilih jenis makanan karbohidrat seperti apa, yang mendukung kesehatan tubuh atau tidak. Selanjutnya yang diperlukan tubuh adalah protein. Ada beragam manfaat protein yang penting dan vital bagi tubuh, mulai dari membantu sistem kekebalan tubuh hingga menjadi bahan pembentukan sel dan jaringan tubuh. Mengetahui sumber protein yang tepat akan membantu kita mendapatkan berbagai manfaat tersebut. Protein adalah makronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Protein terdiri dari sejumlah asam amino yang diperlukan agar tubuh berfungsi dengan baik. Mengingat banyaknya manfaat protein bagi tubuh, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dengan kandungan protein yang tinggi, sesuai kebutuhan. Jenis protein yang diutamakan bagi kita adalah protein nabati yang diperoleh dari kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, gandum, dan sebagainya. Tubuh juga memerlukan vitamin dan mineral yang cukup. Sayur adalah menu wajib yang tidak boleh dilewatkan keberadaannya dalam menu utama setiap hari.
Baik itu anak-anak hingga dewasa sekalipun, tentu harus mengonsumsi berbagai macam jenis sayuran dengan rasa dan warna yang berbeda. Makanan sehat juga sebagai langkah menjalankan pola hidup sehat. Sayuran merupakan sumber penting dari banyak nutrisi, termasuk di dalamnya ada potasium, ada asam folat, serat makanan, vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan antara satu sayuran dengan sayuran lainnya tentu saja memiliki kandungan gizi atau nutrisi yang berbeda. Hal ini dikarenakan sayuran dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral di mana sangat baik dikonsumsi oleh semua orang karena baik untuk kesehatan tubuh. Oleh sebab itu, beberapa pembahasan yang menjadi kandungan gizi yang terdapat di dalam berbagai jenis sayuran yang berbeda secara keseluruhan di sekitar kita, yaitu pertama, seperti sudah diketahui jika sayuran dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral di mana sangat baik untuk dikonsumsi oleh semua orang karena memiliki kadar gizi yang penting dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Bagaimana tidak, banyak sekali jenis sayuran di mana sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dengan harga yang murah dan nutrisi yang seimbang sehingga mampu menunjang kesehatan tubuh agar selalu optimal dan stabil. Sayuran yang dikenal memiliki kadar mineral tinggi adalah brokoli, adalah bayam, jagung, kentang, dan lain-lain, di mana sebagian besar menyimpan kandungan gizi penting seperti zat besi, magnesium, dan juga nutrisi lainnya. Mengkonsumsi makanan sehat sebagai langkah memulai hidup sehat. Kedua, selain dengan memiliki kandungan mineral tinggi, rupanya banyak sekali jenis sayuran lainnya yang dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral yang sangat baik untuk dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat dari berbagai usia. Hal ini dikarenakan selain rasanya yang enak dan juga diolah untuk berbagai macam sajian, maka sudah pasti bahwa kandungan gizi yang terdapat dalam setiap takarannya mampu memberi nutrisi penting untuk kesehatan tubuh Anda, dan diantaranya adalah mentimun, ada seledri, wortel, kacang merah, dan lain-lain, di mana sebagian besar mengandung vitamin A, B, D, E, dan lainnya. Pola makan kaya nutrisi merupakan sebuah hal yang penting bagi kesehatan seseorang secara keseluruhan. Sayuran merupakan sumber yang baik bagi seluruh vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Terdapat beragam sayuran yang memiliki kandungan karbohidrat, serat, serta banyak nutrisi penting. Makanan ini juga memiliki banyak jenis serta beragam warna. Uniknya, setiap warna yang berbeda ternyata memiliki manfaat kesehatan yang juga berbeda-beda. Dilansir dari The Health Site, penelitian mengungkap bahwa warna-warna sayuran ini sangat mempengaruhi kandungan di dalamnya. Diketahui bahwa warna oranye, warna merah, dan warna kuning pada sayur berasal dari karotenoid. Sayuran berwarna cerah ini merupakan sumber vitamin A yang tepat dan bisa mencegah stres oksidatif. Selain itu, buah dan sayur berwarna cerah ini juga merupakan sumber yang kaya vitamin E dan vitamin C. Pada warna lain buah dan sayur, terdapat dampak kesehatan lain yang juga bermanfaat. Dilansir dari The Health Site, berikut sejumlah manfaat yang dimiliki buah dan sayur berdasarkan warnanya. Yang pertama, buah dan sayur berwarna merah. Buah dan sayur dengan warna ini disebut tepat untuk melawan diabetes, melawan kanker, serta penyakit jantung. Sayuran ini juga bisa membuat kulit terlihat lebih berseri. Warna merah pada buah dan sayur ini mengandung fitokimia, seperti citrulline, beta-karoten, lycopene, dan asam elagik. Kandungan ini bisa menghambat masalah penuaan serta menurunkan risiko stroke. Lalu, buah dan sayur berwarna oranye. Sayur dan buah dengan warna ini memiliki khasiat bagi jantung, sistem kekebalan tubuh, mata, serta sirkulasi. Selain itu, terdapat manfaat lain pada kesehatan tulang dan sendi. Sayuran ini bisa memberimu perlindungan dari matahari serta polusi lingkungan. Sayuran ini kaya dengan vitamin A, vitamin C, dan karotenoid termasuk beta-karoten. Lalu yang ketiga, buah dan sayur berwarna hijau memiliki manfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, vitalitas, energi, serta membersihkan racun pada tubuh. Sayuran ini mengandung lutein, isothiocyanates, isoflavones, dan vitamin K. Kandungan ini bisa menyokong kesehatan tulang dan aliran darah. Selain itu, manfaat lain yang bisa diperoleh adalah membenahi jaringan tubuh dan menstimulasi sistem pencernaan. Manfaat lain yang bisa diperoleh adalah meningkatkan kesehatan mental. Lalu, buah dan sayur berwarna ungu. Sayuran dengan warna ini bisa membantu melawan kanker dan peradangan. Buah dan sayur dengan warna ini juga memiliki kandungan anti penuaan. Terdapat kandungan fitonutrien seperti ontosianin dan resveratrol pada sayur dan buah warna ini.
Kandungan ini bisa menghilangkan masalah yang disebabkan stres oksidatif dan peradangan. Lebih lanjut, kandungan ini juga dapat mengurangi risiko Alzheimer dan meningkatkan fungsi kognitif. Warna putih dari sayur dan buah bisa bermanfaat untuk mencegah kanker, memperkuat tulang, dan menjauhkan penyakit jantung. Sayur dan buah berwarna putih juga dapat menurunkan tingkat kolesterol, mengurangi peradangan, serta menyeimbangkan hormon. Bunga kol memiliki kandungan sulforafan yang anti kanker. Bawang putih dan merah kaya dengan alisin dan quercetin yang bisa menghilangkan kanker. Sejumlah manfaat tersebut bisa kamu peroleh dari buah dan sayur berdasarkan warnanya. Sejumlah manfaat tersebut bisa membuatmu semakin sehat dan mengetahui khasiat dari buah dan sayur ini. Kita sudah melihat bahan atau jenis makanan yang Allah sediakan bagi manusia, yaitu tumbuhan dan biji-bijian. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan bagaimana kita mengolahnya sehingga tidak mempengaruhi kualitas nutrisi dalam makanan tersebut. Apa yang dimaksud dengan pengolahan yang sederhana? Untuk sayuran dan buah segar yang dapat dimakan langsung, sebaiknya sebelum dikupas, cuci bersih buahnya dan lapisan pestisida. Rendam buah dan sayuran dalam campuran air hangat, yakni tidak lebih dari 40 derajat Celcius. Rendam dengan perasan jeruk nipis dan garam dapur selama kira-kira 10 menit untuk melarutkan bahan pestisida di permukaannya. Kemudian bilas dalam air mengalir. Sayur dan buah yang sudah dicuci dengan cara ini sudah cukup aman bagi tubuh. Makanan bisa dimasak dengan cara sederhana dan tidak terlalu lama di atas api. Utamakan untuk merebus atau mengukus dan jangan terlalu lama agar zat-zat baik atau nutrisi dalam makanan itu tidak berkurang. Juga tidak perlu begitu banyak campuran rasa untuk menambah rasa aslinya. Jangan biarkan diri mengikuti selera lidah atau perasa yang sudah kurang baik karena terkontaminasi dengan dominan rasa manis, gurih, berminyak, atau berlemak. Jenis makanan yang dijual dan disediakan di rumah makan cepat saji atau fast food adalah jenis junk food yang memanjakan lidah kita dengan dominan rasa manis-manis seperti minuman boba, es krim, minuman soda, dan lain-lain. Rasa gurih dari MSG atau penyedap rasa yang tidak menyehatkan, juga makanan berminyak seperti goreng-gorengan dan makanan berlemak dari jenis makanan daging-dagingan. Disinilah kita belajar pengendalian diri dalam hal makan dan rasa. Pola makan juga mempengaruhi kesehatan. Kebanyakan dari kita, orang-orang muda sekarang ini tidak memiliki nutrisi yang cukup akibat pola makan yang tidak teratur dan makanan yang tidak sehat. Seringkali kita melewatkan waktu makan saat sedang belajar atau beraktivitas harian, lalu kita memilih mengonsumsi makanan cepat saji supaya praktis. Nyatanya, kebiasaan seperti ini yang membuat kekurangan nutrisi pada tubuh sehingga membahayakan kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah aturlah pola makan yang baik dengan makan yang secukupnya dan makan pada waktunya. Sebaiknya jangan minum sewaktu dan sesudah makan, karena tubuh memerlukan waktu untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Kunyah makanan dengan baik untuk mempermudah kerja lambung. Pola makan vegetarian sebenarnya penuh gizi meski tanpa daging. Yang penting kita harus memastikan asupan protein yang cukup. Telur adalah sumber protein yang luar biasa buat vegetarian. Buat kaum vegan, protein bisa didapat dari kacang-kacangan, dari selai kacang, biji-bijian, dan keluarga kacang panjang. Banyak manfaat kesehatan sebagai hasil langsung menjalani pola makan vegetarian, mulai dari suasana hati sampai sistem kekebalan tubuh, dari kesehatan tubuh sampai kesehatan kulit. Bila dijalankan dengan benar, pola makan vegetarian akan meningkatkan produksi kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit dan penglihatan tetap baik. Bonus menjadi vegetarian adalah berat tubuh yang biasanya lebih ringan karena asupan kalori yang lebih sedikit, dan didapat dari biji-bijian, dari sayur-sayuran, dari kacang-kacangan, dan buah-buahan. Asupan serat, enzim, dan kalori rendah akan membuat bentuk tubuh lebih baik. Suasana hati pun biasanya menjadi lebih baik. Dengan tubuh yang sehat, pikiran sehat, dan mental yang sehat, maka kita akan dapat memuliakan Tuhan dengan lebih baik. Sekian materi kesehatan yang dapat saya bawakan. Terima kasih sudah mendengarkan.